Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Siti Fatimah, Sarah Noviani, Tresna Kusurnaini, Umi Sarah Fauzia Ali, dan Vina Kurnia Anggriani yang berjudul Pengaruh Faktor Budaya pada Komunikasi Anak dan Remaja, Manfaat Budaya dan Komunikasi. Pengertian budaya. Menurut Koenjoningrat, budaya adalah segala hasil daya cipta, rasa, dan karya manusia yang dijadikan milik dirio seseorang dalam masyarakat dengan cara belajar. Kebudayaan diartikan sebagai wujudnya, yaitu mencakup keseluruhan dari gagasan, kelakuan, dan hasil-hasil kelakuan. Mendeskripsikan budaya dalam 79 ragam aspek kehidupan yang oleh Bari 1980 dikategorisasi ulang hingga dapat diteringkas menjadi 8 aktivitas kehidupan. Kedelapan kategori tersebut adalah karakteristik umum, yang kedua makanan dan pakaian, yang ketiga rumah dan teknologi, yang empat ekonomi dan transportasi, 5. Aktivitas individual dan keluarga, 6. Komunikasi dan pemerintahan, 7. Kesejahteraan, religi, dan ilmu pengetahuan, 8. Seks dan lingkungan kehidupan. Next. Komunikasi merupakan pusat dari seluruh sikap, perilaku, tindakan yang terambil dari manusia. Communication influence both ethics and skill. Manusia tidak bisa dikatakan berinteraksi sosial kalau tidak berkomunikasi dengan cara melalui pertukaran informasi, ide-ide, gagasan, maksud, serta emosi yang dinyatakan dalam bentuk simbol dengan orang lain, atau dapat kita sederhana informasi atau pesan kepada pihak lain menggunakan simbol atau pesan sehingga pihak lain dapat menangkap maksud dari yang disampaikan. Next. Faktor budaya dalam komunikasi. Komunikasi antar budaya terjadi bila pengirim pesan atau anggota dari suatu budaya dan penerima pesannya adalah anggota-anggota dari suatu budaya lain. Komunikasi selain merupakan satu unsur budaya, juga merupakan sarana untuk mengekspresikan nilai-nilai budaya masyarakat penuturnya. Atas dasar itu, pemahaman terhadap unsur-unsur budaya suatu masyarakat di samping terhadap berbagai unsur sosial yang telah disebutkan di atas merupakan hal yang sangat penting dalam mempelajari suatu komunikasi. Dalam hal ini, orang yang terlibat dalam komunikasi menunjukkan perbedaan budaya saat berkomunikasi. Sehingga selama komunikasi yang digunakan dapat terlihat yaitu seperti sikap, nilai, norma, dan bahasa. Bisa pula selama komunikasi terjadi pertukaran budaya di dalamnya. Next. Pergaulan faktor budaya pada remaja dalam komunikasi. Yang pertama, pergaulan. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga, keluarga. Manfaat mempelajari komunikasi antar budaya. Dengan memahami komunikasi antar budaya akan mengatasi hambatan-hambatan budaya untuk berhubungan dengan orang lain. Sehingga kita akan mendapat penghargaan bagi kebutuhan, aspirasi, perasaan, dan masalah manusia. Next. Fungsi faktor budaya dalam berkomunikasi. 1. Menyatakan identitas. 2. Sebagai bentuk integritas. 3. Menambah pengetahuan. 5. Sebagai fungsi sosial. 6. Untuk pengawasan. 7. Peningkatan nilai budaya bangsa. Next.
Teori-teori dalam komunikasi antar budaya. Yang pertama ada Fast Negotiation Theory, yaitu merupakan teori Pustel yang dikemukakan oleh Stella Ting-Tomei pada tahun 1985 yang menjelaskan bagaimana mengelola konflik budaya yang berbeda dalam komunikasi. Yang kedua ada Mute Group Theory, yaitu pada ahli antropologi berusaha untuk memahami budaya dengan melakukan penelitian lapangan dan menulis etnografi. Teori ini memandang bahwa bahasa merupakan batasan budaya. Hal ini terjadi karena bahasa dari budaya yang khusus tidak menyajikan semua pembicara secara sama. Tidak semua pembicara berkontribusi dalam formula cara yang sama. Yang ketiga ada Communication Accommodation Theory. Teori ini bertujuan untuk menjelaskan cara-cara di mana orang-orang yang berinteraksi dapat mempengaruhi satu sama lain. Next. Memberdayakan budaya untuk keefektifan komunikasi. Aspek budaya yang menunjukkan keefektifan komunikasi dengan komunikasi diantaranya sebagai berikut. 1. Benda-benda budaya artifikal. 2. Gerakan-gerakan anggota badan kinesis. 3. Adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. 4. Sistem nilai yang berlaku di masyarakat. 5. Sistem religi yang dianut masyarakat. 6. Mata pencarian penduduk. 7. Kesenian. 8. Pemanfaatan waktu. 9. Cara berdiri, cara duduk, dan cara menghormati orang lain. 10. Sopan santun termasuk pengumuman eufisme. Kompetensi komunikasi itu tidak hanya berisi pengetahuan tentang masalah gramatikan suatu ujaran, tetapi juga berisi pengetahuan tentang patut atau tidaknya suatu ujaran itu digunakan menurut status komunikator dan komunikasi. Ruang dan waktu pembicara, derajat keformalan, medium yang digunakan, pokok pembicaraan, dan arah yang melingkupi situ pembicaraan itu. Pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa faktor-faktor budaya yang menjadi konteks penggunaan komunikasi merupakan hal yang perlu diketahui oleh para komunikator agar mereka dapat berkomunikasi secara baik dan benar dalam situasi yang sebenarnya. Perbedaan faktor budaya dalam komunikasi sangatlah penting untuk keefektifan komunikasi, sehingga komunikator sebaiknya mempelajari aspek-aspek budaya yang menunjang keefektifan komunikasi dan komunikasi di antaranya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.